Stay Madiun ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang metode pembelajaran yang Bapak selalu diterapkan di madrasah ini. Nah, Bapak kalau mengajar itu menggunakan metode apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Biasanya yang saya terapkan di kelas bersama anak-anak itu metode diskusi. Oh, ini. Ya. Sering saya ya pertama pasti karena biasanya anak-anak biar tidak jenuh, saya campur dengan ice breaking. Ya, dengan nyanyi-nyanyi, dengan gerakan-gerakan yang biar siswanya itu semangat dulu, habis itu baru penerapan diskusi seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak pengertian diskusi itu apa ya, Pak? Diskusi dalam pembelajaran di kelas yaitu adalah aktivitas di mana siswa dalam kelas itu jumlahnya berapa, kita bagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu beberapa siswa tersebut, beberapa kelompok tersebut kita kasih pekerjaan sebuah pertanyaan atau problem yang mana anak tersebut akan berdiskusikan, akan mencari jawabannya bersama kelompoknya masing-masing seperti itu. Jadi kebanyakan yang saya terangkan itu anak kita kasih soal, mereka diskusikan bersama kelompoknya seperti itu. Nanti masing-masing kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya seperti itu. Kalau langkah-langkah diskusinya menurut Bapak gimana? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama dari jumlah, kan semua anak dalam kelas itu berbeda-beda. Satu ya, kenapa kita buat kelompok agar anak-anak tersebut itu belajar untuk menghargai pendapat sesama teman. Ya, kebanyakan kan ada mungkin dari sebagian itu karena masih kecil itu justru malah masih mudah kita untuk kita rubah ke dalam hal yang baik. Anak-anak yang egois kita rubah agar mereka mau menghargai sesama teman. Seperti itu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bagi beberapa kelompok sesuai dengan jumlahnya ya, agar kerjasamanya itu baik. Setelah mereka dibagi beberapa kelompok, mereka suruh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Habis itu kita kasih soal, kita kasih masalah agar mereka itu mendiskusikan dengan temannya. Setelah itu mereka menjabarkan, perwakilan masing-masing maju menjabarkan hasil diskusinya. Seperti itu langkah-langkahnya. Kalau menurut Bapak manfaatnya pembelajaran diskusi itu gimana, Pak? Manfaat dari pembelajaran di dalam kelas dengan metode diskusi yaitu satu, melatih siswa untuk bersikap toleransi. Toleransi artinya apa? Ya, menghargai ada temannya yang tidak bisa, ada yang pinter, ada yang mereka pendiam. Ya, jadi dalam satu kelompok minimal ada satu siswa yang aktif. Mereka bisa menambah minat dari teman-temannya ya untuk mencintai pelajaran yang sedang kita diskusikan. Seperti itu. Ya, manfaatnya yang pertama tadi ya meningkatkan toleransi. Yang kedua, membentuk karakter siswa. Dari situlah makanya karakter siswa terbentuk. Karakternya ya yang dulunya pendiam pasti kita bisa ubah agar mereka mau berkomunikasi, mereka mau tampil. Karena usia anak sekolah itu mereka masih belum berani tampil. Makanya dari itu manfaatnya diskusi, nanti mereka dapat bagian untuk memaparkan, mereka berani tampil. Ya. Walaupun walaupun hasilnya itu tidak sebagus kita ya, mungkin tidak sebagus di kelas mahasiswa, tapi namanya anak-anak sekolah, hal-hal seperti itulah yang akan menjadi pemacu semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tuh. Kalau tujuan dari diskusi ya, tujuan dari diskusi itu satu, anak biar mau belajar. Dengan adanya diskusi, dengan adanya kerja kelompok ya, mereka dikasih suatu masalah, mereka satu akan belajar apa, mencari apa jawaban yang ada dalam pertanyaan tersebut dari berbagai sumber. Banyak, mungkin bisa mencari nanti anak-anak dari LKS ya, mungkin dari buku-buku paket yang lain, atau dari pendapat-pendapat para ahli ya.
Dengan itu maka mereka akan belajar. Ya. Yang pertama belajar, membuat mereka satu mau belajar. Yang kedua, mereka pasti satu lebih akrab dengan teman nantinya. Ya, saling tanya, saling tanya pendapat, tanya argumen. Gimana? Ya ini gimana jawabannya seperti ini. Temannya tanya seperti itu. Banyak diskusi, banyak manfaatnya. Yang pertama pasti satu melatih kerjasama. Ini kerjasama. Kalau kekurangannya Pak? Kekurangan dari diskusi, ya kekurangan dari metode diskusi yang kita terapkan dalam kelas. Ya, yang pertama satu, cangkupan materinya tidak terlalu luas. Jadi ya hanya sebatas yang kita pelajari dalam kelas. Ya seperti itu. Itu kekurangannya di situ. Karena diskusi kan apa ya, terpacu dalam satu soal, satu masalah, ya satu problem yang diberikan kepada guru. Jadi anak tersebut ya hanya bisa apa ya, menggali tentang materi tersebut saja. Misal anak ini kamu cari tentang manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, yang kelompok lain ya tentang jenis-jenis makanan yang halal dan haram, ya seperti itu. Makanya dari itu kelebihannya yaitu saling memberikan pendapat. Kalau kekurangannya yaitu setiap kelompok kekurangannya cangkupan materi yang dikuasai apa ya, tidak terlalu banyak, terbatas. Ya, dari metode diskusi untuk kesimpulannya apa ya Pak? Untuk kesimpulannya, jadi bahwa metode diskusi itu baik diterapkan dalam keadaan dalam situasi kelas yang standar ya, jangan terlalu besar. Karena diskusi itu hanya butuh beberapa kelompok yang bisa kita gerakan agar mereka berpikir, ya agar mereka berpendapat, agar mereka mengekspresikan ya dengan apa soal yang kita kasihkan kepada mereka. Banyak manfaatnya. Jadi menjadi kesimpulan saya, karena diskusi itu sangat efektif kita lakukan dalam keadaan di kelas. Ya kelebihannya ya satu, yaitu tadi anak-anak bisa meningkatkan rasa toleransi ya kepada sesama teman, meningkatkan kerjasama. Ya kerjasama, jadi saling bekerja sama antar sesama anggota kelompoknya. Yang kedua, saling menerima pendapat. Ya ada temannya yang satu berpendapat seperti ini, diterima, didiskusikan seperti itu. Jadi satu rasa saling menghargainya itu sangat timbul ketika kita memerintahkan anak untuk menjalankan sebuah diskusi kelompok dalam kelas. Oke, cukup sekian dari saya ya Pak. Apabila ada Sama-sama. pertanyaan yang kurang berkenan di Bapak, nyuwun pangapunten. Iya, sami-sami. Ini kalau pamit kering ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.